Di negara kita ini sayangnya masalah sampah masih sesuatu yang kronis nih. Belum sembuh secara menyeluruh lah ya. Ngapain sih sampah? Gak perlu anggaran besar lah, segini aja cukup. Atau malah sama sekali gak ada, gitu kan? Surabaya itu salah satu contoh yang saya sering sampaikan. Jadi dia konsisten, disiplin, dan koordinasi antar pihak-pihaknya itu dia jalankan dengan tuntas dari awal sampai akhir. Jangan sampai kita nggak sembuh-sembuh ya, dan akhirnya kami mewariskan masalah yang sama gitu kepada generasi kalian. Halo, ketemu lagi dengan kita di podcast Pulang Kerja. Saya Dini dan ini Ami. Kami berdua adalah sobat diskusi yang lintas generasi. Oke, di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang HPSN ya, Ami, atau Hari Peduli Sampah Nasional. Kita udah bahas apa yang melatar belakanginya, bagaimana kejadiannya, dan kenapa bisa itu terjadi. Itu kita udah bahas. Di episode kedua ini, kita akan membahas yang masih terkait dengan itu, yaitu bahwa mengurangi beban ke TPA, itu ya yang menjadi pokoknya. Mengurangi beban ke TPA ini adalah kunci untuk kita menghindari terjadi lagi. Nah, setelah 20 tahun, sebenarnya kondisi kita seperti apa nih, Ani? Mungkin bisa dijelaskan fakta-faktanya. Oke, kita masuk ke bagian cek fakta dulu nih ya, Bu. Kalau dilihat dari beberapa report dan data, sebenarnya kondisi pengelolaan sampah di Indonesia ini masih jauh dari kata aman nih, Bu. Kalau berdasarkan beberapa report pemerintahan, Indonesia tuh udah punya banyak banget TPA yang existing berdiri. Tapi ternyata hanya sebagian kecil yang menggunakan sistem yang baik, seperti sanitary landfill atau control landfill. Sisanya ya masih open dumping atau mungkin hanya ditumpuk begitu aja. Belum lagi nih ya, Bu, ada masalah yang mungkin sering banget terdengar, itu ilegalitas TPA. Jadi berdasarkan Kompas tahun 2023 mencatat ternyata jumlah TPA ilegal di Jabodetabek aja itu udah mencapai 60 titik pembuangan sampah. Belum lagi ternyata TPA itu tuh bikin polusi dan pencemaran lingkungan yang makin parah. Nah, selain itu ngomongin resiko, tahun 2023 BNPB tuh merilis ada sekitar 46 kasus kebakaran TPA. Salah satunya ini yang paling sering masuk jadi bahan matkul kuliah dulu nih, Bu. TPA Sarimukti. Karena ternyata kebakarannya itu bukan hanya berlangsung cepat, tapi hampir 1 bulan lamanya dan bikin asapnya kemana-mana, bahkan sampai ke permukiman warga. Nah, gak cuma itu juga nih, Bu, ternyata commuting sampah itu udah melanglang buana nih, Bu. Bukan hanya di daerah daratan, bahkan sampai ke badan air seperti laut, sungai, atau mungkin dibakar sembarangan. Kalau dari laporan LIPI, mereka melaporkan setiap tahunnya itu ada sekitar 0,27 sampai 0,9 juta ton sampah plastik. Ini masih dari sampah plastik ya, dari Indonesia yang masuk ke laut. Sementara berdasarkan NPAP, sekitar 47% sampah plastik di Indonesia itu malah berakhir dengan cara dibakar di ruang terbuka. Nah, kalau dari fakta-fakta atau data-data yang aku kumpulin ini nih, Bu, aku penasaran nih, Bu. Kira-kira kenapa sih bisa sampai sekarang sampah itu masih commuting, Bu? Ya, jadi menekankan lagi ya, Ami istilahnya commuting ya. Kalau tekniknya sih istilahnya kumpul angkut buah. Ya, commuting kayak aku nih, misalnya dari Depok, terus kerjanya mungkin di Jakarta, jelas kota gitu. Iya, kereta, bis gitu kan. Benar, Mbak. Jadi ya saya coba jelasin ya, Ami. Yang tadi Ami sebutkan itu memang sudah menjadi hal yang kronis. Iya, di negara kita ini sayangnya masalah sampah masih sesuatu yang kronis nih. Belum sembuh secara menyeluruh lah ya. Nah, saya mungkin bisa jelaskan bahwa memang ini sulit untuk diubah gitu ya, karena kalau kita mau bebas dari commuting sampah, itu yang pertama adalah kita harus punya pengolahan sampah. Jadi sampahnya instead of hanya pindah-pindah tempat dari rumah, TPS, TPA, tanpa ada perubahan apa-apa, kita harus merubah itu menjadi ada pengolahan. Yang pertama. Nah, yang kedua, untuk punya pengolahan kita perlu lahan. Nah, untuk punya lahan ini sulit sekali ya, selain harga lahan juga tinggi, untuk mempunyai lahan yang diterima oleh masyarakat sekitar itu juga nggak mudah. Banyak yang ini juga ya, Bu, kayak not in my backyard nih. Iya, banyak yang trauma dan tidak percaya.
Jadi banyak trust issue bahwa tempat sampah itu pasti membuat harga rumah turun, harga akan turun dan sebagainya. Nah, jadi yang kedua itu adalah kesulitannya ya. Nah, kesulitan yang ketiga untuk kita merubah mindset atau filosofi commuting tadi, itu memang kita tuh perlu koordinasi yang baik gitu. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak nih. Kalau misalnya sampah di rumah tangga, RT, RW, itu kan kita sistem pengumpulannya ya. Nah, biasanya kan yang setelah itu menangani kan pihak lain nih, apa camat, apakah itu dinas lingkungan hidup gitu kan, PT. Jadi harus ada estafet nih. Misalnya gini, kalau misalnya warga udah buang sampah dengan benar nih ya, RT dan RW sudah memfasilitasi pengumpulan, bahkan sudah memilah. Pengumpulan dan pemilahan udah dijalankan oleh warga. Kemudian ketika dikumpulkan dan ditunggu truknya, ternyata truk yang datang masih tercampur, padahal dia udah milah gitu kan, itu kan artinya ada yang nggak connect, atau justru nggak ada yang datang truknya, jadi udah menumpuk, tidak dijemput juga. Nah, ini sering terjadi nih, nggak connect antara yang satu dan yang lain. Makanya perlu ada koordinasi yang baik antara semua pihak terlibat. Atau contoh lagi misalnya pemerintah kota nih ya sudah membuat anggaran sampah, udah membuat perencanaan, tapi kemudian ketika mengajukan ke dewan istilahnya DPRD dewan untuk pengusulan anggaran dana, itu di-cut dananya, potong. Ngapain sih sampah, nggak perlu anggaran besar lah, segini aja cukup, atau malah sama sekali nggak ada gitu kan. Nah, jadi perlu koordinasi tuh antara semua pihak, harus kompak. Nah, yang keempat itu juga kita perlu jadi sulitnya membuat commuting itu berubah karena memang prosesnya tuh butuh kesabaran. Dari mulai kita memilih lahan, dari mulai kita bikin perencanaan desainnya, kemudian juga sana pengelolanya, pelaksanaannya, sampai kemudian dia bisa beroperasi berjalan sendiri. Itu tuh butuh kesabaran yang ekstra tinggi gitu. Nah, seringkali yang terjadi itu putus di tengah jalan gitu. Misalnya cuma sampai berdiri bangunannya atau mesin-mesinnya ada, tapi kemudian itu setengah jalan, hanya sebulan 2 bulan atau mungkin setahun jalan, tapi habis itu mangkrah. Nah, jadi seperti itu kesulitannya mengubah filosofi commuting sampah atau kumpulan untuk buang. Oke, berarti kan kita udah tahu nih masalahnya sebenarnya ya commuting gitu kan. Terus juga udah ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, kayak adanya pengolahan, terus adanya koordinasi gitu. Tapi kan udah ada nih Bu existing-nya, solusinya juga udah ada. Tapi kenapa sih Bu masih sampai sekarang tuh kayak susah banget untuk sampah itu benar-benar ada pengolahan, baik dari hulu ataupun di hilir bahkan. Itu kira-kira dari pandangan ini gitu guys. Sebenarnya saya juga udah gemes dari lama ya gitu, dan banyak juga pihak-pihak yang udah kok nggak bisa gitu ya. Tapi setelah kami telaah lagi, saya coba jelaskan lagi ya, kenapa sulit banget. Itu yang pertama gini, jadi bukannya kita nggak pernah nyoba ya solusi-solusi itu, tapi yang terjadi tuh ketika kita mencoba untuk pilot project atau macam-macam cara gitu ya, itu seringkali ada masalah-masalah di tengah tapi tidak tuntas gitu. Suatu saat akhir misalnya saja sudah dibangun nih tempat pengolahan sampah TPST misalnya ya, dan kemudian masyarakat udah setuju, udah diresmikan, malah sampai oleh pejabat-pejabat udah meresmikan gitu ya, udah jalan beberapa bulan, tapi kemudian setelah beberapa bulan kok ada yang aneh nih, tiba-tiba banyak asap, tiba-tiba bau sampah. Warganya protes dong. Nah, ternyata setelah ditelusuri ada yang nggak transparan nih di anggarannya gitu, ada masalah nih di teknologinya, padahal awal-awal dijelas teknologinya bagus, canggih, segala macam gitu kan, tapi ternyata di tengah jalan ada masalah. Nah, ketika ada masalah terjadi apa? Lempar-lemparan, demo juga ya, lempar-lemparan tanggung jawab. Yang pasti itu salahnya si ini, itu salahnya si ini, itu si ini. Itu biasa banget terjadi. Nah, tapi kan warga sebagai yang terkena dampak nggak bisa apa-apa kan, cuma bisa protes, demo. Nah, hal-hal kayak gini tuh banyak banget terjadi, banyak sekali, dan banyak sekali juga ini nggak tuntas. Jadi istilahnya kalau hubungan asmara anak sekarang tuh ngegantung gitu ya. Waduh, nggak cuman aku aja nih ternyata yang digantungnya, sampah juga. Kata Besti nih sampah
banyak sekali ya kasus-kasus yang ngegantung. Nah, itu yang pertama. Jadi yang kedua, karena ketidaktuntasan mengatasi masalah-masalah di tengah-tengah, troubleshootnya itu gagal dan banyak yang ngegantung, akhirnya progresnya itu kayak nggak ada gitu, kayak jalan gitu ya gitu. Kita udah coba ini tapi gagal, bingung. Udah mungkin karena sampahnya terus ada, ya udah deh kita commutingin lagi aja deh gitu. Minimal sampahnya nggak ada di depan mata kita kan gitu ya, orang mikirnya gitu. Akhirnya ke TPA lagi deh gitu. Nah, akhirnya progresnya jalan di tempat, bahkan kepercayaan warga makin turun. Kreasinya ya kita mau mulai project baru lagi makin sulit ya, kayak bulat aja gitu, kayak lingkaran setan gitu. Nah, akhirnya yang ketiga, karena udah maju kena mundur kena kemana-mana susah, itu seringkali yang diambil adalah langkah-langkah yang sifatnya parsial dan bahkan cara cep begitu ya. Itu istilahnya ya, cara cepet itu istilahnya disitu. Cara cepet ya, ada yang menawarkan oke, dibakar aja, dianggapnya kan dibakar gitu, gampang, nanti gini. Nah, udah karena pusing, ambillah solusi parsial itu, tetapi ada dampak-dampak yang diakibatkan. Jadi solusi yang diambil bukannya menyelesaikan akar masalah, tapi justru seringkali menimbulkan masalah baru gitu. Ya, itu kalau ditelusuri seperti itu Ami ceritanya. Oke, mungkin sebenarnya kita balik lagi runutannya ya guys. Berarti udah ada nih masalahnya, solusinya juga udah ada, tapi mungkin agak sulit untuk diaplikasikan kalau misalnya harus cepet dan dimulai dengan tanpa keberpihakan banyak pihak gitu ya Bu. Nah, tapi kalau dari Bu Dini sendiri kira-kira ada nggak solusi yang lebih aktual gitu untuk diaplikasikan, atau kayaknya cara-cara ini bisa nih untuk dilakukan supaya nggak commuting lagi atau untuk memperbaiki sistem pengolahan sampah? Iya, kalau saya mungkin mengambil contoh, kita nggak selalu gagal ya. Kita mengambil contoh yang berhasil tuh sebenarnya ada di Indonesia ini. Jadi Surabaya itu salah satu contoh yang saya sering sampaikan. Jadi dia konsisten, disiplin, dan koordinasi antar pihak-pihaknya itu dia jalankan dengan tuntas dari awal sampai akhir ya. Nah, jadi sebenarnya formulanya kalau bisa mencontoh dari Surabaya itu, yang pertama adalah political will-nya harus kuat. Komitmen pemerintah atau pimpinan terutama ya, dalam hal ini kan wali kotanya Ibu Risma kan waktu itu sangat kuat. Itu yang paling pertama. Nah, yang kedua, memang prioritas anggarannya. Kembali lagi, kalau kita mau berjanji sehidup semati gitu kan, ya harus dong diwujudkan dalam biaya-biaya untuk anak, Udah ijab kabul gitu. kalau udah ijab kabul harus siap begitu dengan segala anggarannya dan harus diprioritaskan. Dan selain prioritas juga harus transparan. Jadi jelas hasilnya bisa dirasakan masyarakat. Yang ketiga, ya koordinasi dan harmonisasi dengan berbagai pihak, dan itu sangat baik dilakukan oleh Surabaya. Jadi bukan hanya Bu Risma sendiri sebagai wali kota, tapi dinas-dinas juga ikut terlibat, ke lurah sampai ke warga-warga RT RW itu semua mendukung gitu. Jadi ada keselarasan gitu ya. Ayo kita sama-sama merubah situasi ini menjadi gitu. Jadi gitu mungkin. Oke, wah lumayan banyak juga nih obrolan kita kali ini. Mungkin kalau bisa aku rangkum nih Bu, balik lagi ternyata kita tuh udah tahu sebenarnya permasalahan kita udah jelas-jelas adalah sampahnya commuting, hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa pengolahan. Dan kita juga udah dikasih berbagai solusi seperti penerapan 3R, terus juga optimalisasi operasional atau alat, dan juga bahkan regulasi yang mungkin udah lumayan lengkap ya setelah kejadian-kejadian yang pernah terjadi di persampahan. Tapi kayaknya di Batat kita nih lebih kayak pasien yang udah tahu penyakitnya, udah dikasih obatnya, tapi nggak mau disiplin untuk minum obat gitu ya Bu. Nah kalau kayak gini terus kapan kita sembuhnya nih ya teman-teman? Iya, setuju sih Ami. Dan saya berharap sebagai generasi yang lebih dahulu gitu ya, jangan sampai kita nggak sembuh-sembuh ya, dan akhirnya kami mewariskan masalah yang sama gitu kepada generasi kalian. Itu saya sedih banget sih kalau nggak bisa memperbaiki situasi. Ya sih Bu, padahal kalau kita berkaca dari negara-negara maju nih ya Bu, nggak ada tuh salah satu negara maju yang aku tahu ya sistem pengolahan sampahnya beradul atau berantakan.
Ini kalau misalnya mungkin kita mau nih mulai dari hal yang fundamental kayak sampah, bisa jadi ya Indonesia salah satu negara maju itu gitu. Amin. Contohnya aja nih ya Bu, kalau nggak salah dulu tuh sistem perkereta apian di Indonesia tuh cukup berantakan ya. Iya, cukup Berantakan, kumuh, terus toiletnya juga agak kotor. Tapi setelah adanya perbaikan atau resolusi di bidang kebersihannya, WC-nya diperbaikin, terus lihat nih sekarang, kereta api jadi salah satu transportasi yang paling diminati gitu. Nah sama halnya mungkin dengan persampahan, kita bisa mulai dari hal-hal yang paling fundamental yang mungkin paling dekat sama masyarakatnya gitu ya Bu. Iya setuju banget sih. Jadi saya juga ngalamin sebelum kereta api berubah dan setelah kereta api berubah. Jadi intinya kita sebenarnya bisa kok. Kita bisa, tapi itu tadi kunci-kuncinya. Oke, mungkin sekian dulu ya nih teman-teman dari episode 2 kali ini. Kalau kalian punya pendapat, pernyataan, atau pandangan, kalian boleh ketik di kolom komentar. Kalau boleh juga kalian siapa tahu mau ya share atau subscribe kita. Jadi jangan lupa dukung kita terus. See you di next video.